Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama Nur Aziz Tardiansah, kedua Muhammad Dimas Novandira, ketiga Rizky Anska Dwi Sulistiana, dan yang terakhir Rifana Putri Andriani. Di sini kelompok kami akan 1. Menjelaskan bagaimana menganalisis potensi dan perilaku bisnis digital di daerah Anda. Kedua, posisikan Anda sebagai seorang pembisnis, jelaskan menurut versi Anda sendiri tentang tahapan apa saja yang Anda lakukan untuk membangun sebuah merek dalam dunia digital. 3. Jelaskan beberapa poin tentang e-commerce, manfaat e-commerce, jenis e-commerce, contoh e-commerce di Indonesia, dan model e-commerce di Indonesia. 1. Jelaskan bagaimana Anda menganalisis potensi dan perilaku bisnis di daerah Anda. Menganalisis potensi dan perilaku bisnis digital di suatu daerah. Analisis pasar. Dilihat dari geliat bisnis, meliputi pangsa pasar dan putaran investasi, ada beberapa sektor digital yang tumbuh signifikan di Indonesia. Salah satunya merujuk pada hasil riset Google dan termasuk tahun ini. 4 sektor utama yang mendominasi adalah e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing. Langkah-langkah yang harus diketahui sebelum melakukan analisa pasar agar hasilnya maksimal. 1. Menentukan pasar yang relevan. Dalam melakukan analisis pasar, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami pasarnya terlebih dahulu. Umumnya, terdapat banyak jenis produk yang diminati oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar produk yang ada di pasaran memiliki pilihan alternatif lain. Contohnya saja dalam bidang transportasi, Garuda Indonesia dan Citylink adalah maskapai penerbangan yang bisa menjadi substitusi satu sama lainnya. Sedangkan kereta api adalah menjadi pilihan alternatif bidang transportasi pesawat terbang. 2. Menganalisis permintaan Premier. Dari contoh pesawat terbang versus kereta api tersebut, Anda bisa melakukan analisa terhadap konsumen tersebut. Faktor apa yang menjadikan mereka memilih salah satu transportasi tersebut? 3. Menganalisa permintaan selektif. Dalam hal ini, Anda harus bisa melakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek. Apa yang menjadi dasarnya? 4. Menetapkan segmen pasar. Jika semua sudah terkumpul, Anda hanya perlu mengelompokkan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang Anda miliki tidak salah sasaran. 5. Menganalisis persaingan. Anda bisa membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang Anda miliki, agar nantinya produk Anda tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. 6. Identifikasi target potensial. Jika semuanya sudah dilakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang potensial agar guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang Anda miliki. Perilaku bisnis digital. Perilaku pembeli dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. Kesemuanya ini memberikan petunjuk berkenaan dengan bagaimana menjangkau dan melayani pembeli secara efektif. Sebelum merencanakan pemasarannya, sebuah perusahaan perlu mengenal konsumen sasarannya dan tipe daripada proses keputusan yang dilalui mereka. Para pemasar harus merencanakan secara berbeda kegiatan untuk keempat tipe tingkah laku konsumen, yaitu tingkah laku membeli yang kompleks, tingkah laku membeli ketidakcocokan, tingkah laku membeli sebagai suatu kebiasaan, dan tingkah laku membeli mencari keragaman. Tugas para pemasar adalah memahami tingkah laku pembeli setiap tahap dan faktor apa yang mempengaruhi tingkah laku itu. Pemahaman terhadap kesemua hal itu memungkinkan pemasar untuk mengembangkan sebuah program pemasaran yang efektif. 2. Posisikan Anda sebagai seorang pembisnis, jelaskan menurut versi Anda sendiri tentang tahapan apa saja yang Anda lakukan untuk membangun sebuah merek dalam dunia digital. Tahapan-tahapan membangun sebuah brand dalam dunia digital. Pertama, menentukan target audiens. Kedua, mencari tahu siapa kompetitor kita. Ketiga, menentukan karakteristik brand yang akan kita bangun. Keempat, menguraikan kualitas dan manfaat yang ditawarkan brand kita.
Kelima, menentukan nama, slogan, dan logo. Keenam, membuat brand kita terus berkembang. Strategi membangun brand dalam bisnis online. 1. Manfaatkan media sosial. Sosmed atau sosial media menjadi strategi pertama yang merupakan cara membangun brand dalam dunia maya. Hal ini sudah menjadi cara umum untuk menjalin hubungan dengan para calon pelanggan. 2. Aktif di akun YouTube. Apabila bicara mengenai YouTube, kita diharuskan membuat saluran atau channel sendiri. Lalu, mengirimkan video yang berkualitas dan unik secara rutin agar brand kita dapat terbangun melalui YouTube. 3. Menggunakan press release. Cara membangun brand selanjutnya yang bisa kita lakukan ialah menggunakan teknik press release berkualitas. Dengan demikian, kita dapat masuk ke dalam berita Google. Pastikan pula kita mempunyai beberapa macam berita agar dijadikan report, sebab itulah tujuan utama press release. 4. Bangun sebuah otoritas. Bagaimanakah cara melakukannya? Cukup sederhana. Kita perlu menunjukkan kepada para pembaca bahwa mereka membaca website seorang ahli, yaitu kita. 5. Kirim post link ke berbagai sosial bookmarking. Langkah atau cara membuat brand online yang satu ini berpotensi besar karena dapat membantu website maupun blog produk kita menjadi viral. 6. Membangun reputasi yang kuat dalam forum relevan. Sebuah forum bisa membuat pembisnis untuk berkembang dengan para audiens yang sesuai dengan target niche, dengan cara membangun reputasi baik di dalam maupun di luar forum tersebut. 3. Jelaskan beberapa poin berikut tentang e-commerce, manfaat e-commerce, jenis e-commerce, contoh e-commerce di Indonesia, model e-commerce di Indonesia. Manfaat e-commerce. Ada beberapa manfaat e-commerce, yaitu mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, mempermudah proses penjualan dan pembelian, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online, mempermudah penyebaran informasi. Jenis-jenis e-commerce. Ada beberapa jenis e-commerce yang paling sering dipilih, antara lain e-commerce business to business B2B, e-commerce business to consumer B2C, e-commerce consumer to consumer C2C, e-commerce consumer to business C2B. E-commerce business to business B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya, jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. E-commerce business to consumer B2C. Jenis e-commerce B2C adalah bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. E-commerce konsumen to consumer C2C. Jenis e-commerce consumer to consumer dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya.
e-commerce consumer to business. C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Contoh e-commerce di Indonesia. 1. Business to business atau B2B. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Contoh website e-commerce B2B adalah Biji dan Ralali. 2. Business to consumer atau B2B. B2C. B2C adalah jenis e-commerce antar perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh pedagang retail tradisional. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka, Berinka, Beribenka, dan tiket.com. 3. Consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. 4. Consumer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. 5. Business to administration atau B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.allianz.com, dan www.bpjsonline.com. 6. Consumer to administration atau C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah 1. Pendidikan penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Jam sostek, penyebaran informasi, pembayaran, dan lainnya. Pajak, pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Kesehatan, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan, dan lainnya. Yang terakhir, online to online, online to offline, atau O2O. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumahmu, namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon, INC, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online. Model e-commerce di Indonesia. 1. Classifieds atau listing atau iklan baris. Jika Anda sering melakukan pembelian online dengan cara ketemuan atau COD atau cash on delivery melalui sebuah situs, itu artinya Anda sedang menjalankan model bisnis e-commerce iklan baris atau listing. 2. Marketplace C2C atau customer to customer. Marketplace C2C atau customer to customer
merupakan model e-commerce yang juga akan memfasilitasi penggunanya dalam bertransaksi jual beli secara online, selain juga mempromosikannya. 3. Shopping mall. Jika marketplace belanja dan Elevenia merupakan bisnis C2C dengan adanya proses verifikasi, maka Blibli merupakan shopping mall yang para penjualnya diseleksi dengan proses yang lebih ketat. Shopping mall memang memiliki kesamaan di beberapa hal dengan C2C. 4. Toko online B2C atau business to consumer. Kalau diketahui penjual yang ada pada kegiatan transaksi adalah berasal dari pihak pemilik bisnis tanpa perantara, maka bisa dipastikan bahwa model bisnis e-commerce ini adalah B2C atau business to consumer. Terakhir, toko online media sosial dan instant messaging. Keberadaan media sosial dan instant messaging atau IM yang menggeliat di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk berjualan online. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.